Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu analisis komparasi ya, yaitu namanya Pirate Test ya. 2 minggu lalu kita sudah membahas ya salah satu analisis komparasi yaitu one way ANOVA. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Pirate Test. Di dalam penelitian-penelitian komparasi ya, itu ada 2 jenis model ya. Yang pertama kemarin yang kita bahas adalah model yang sifatnya yaitu antara subjek satu dengan subjek lain itu terpisah ya. Itu namanya independent sample ya. Kemudian ada juga yang related. Yang hari ini yang namanya Pirate Test ini adalah yang related ya. Jadi masih penelitian yang sifatnya non eksperimen ya, kayak ex post facto ya. Kita bisa lihat di sini ya. Penelitian-penelitian yang analisis atau yang hipotesisnya perbedaan itu memang sedikit variasi daripada yang korelasi ya. Yang korelasi kita sudah bicara tentang regresi, korelasi person gitu ya, yang parametriknya ya. Sementara yang perbedaan itu ada 2 yang tadi saya katakan adalah yang pertama, kalau sampelnya itu terpisah itu namanya independen. Seperti yang kita jelaskan beberapa minggu yang lalu, kalau dia 2 kelompok kita pakai independent t-test ya. Kemudian kalau dia lebih dari 2 kelompok, kita pakai one way ANOVA. 2 minggu lalu ya kita jelaskan one way ANOVA. Kalau kita punya 2 kelompok lebih. Kemudian yang di lain, kalau kita punya hanya 1 kelompok, jadi kita bisa gunakan 1 kelompok nih ya. Kalau 2 kelompok ini kan perbandingannya jelas, terpisah ya, independen ya. Misalkan kita bandingkan, misalkan kemarin ada neliti tentang penerimaan sikap vaksin dilihat dari jenis kelamin. Kan ada pria, ada wanita. Kan 2 kelompok ini adalah hal yang berbeda ya. Bagaimana kalau kita hanya meneliti 1 kelompok? Misalkan prianya saja atau wanitanya saja. Lalu apa yang dibandingkan? Maka yang dibandingkan itu adalah 2 pengukurannya. Kalau kita pakai 2 pengukuran, maka kita akan gunakan namanya Pirate T-ratio atau Pirate Test ya. Kalau 2 lebih dari kelompok atau 2 kali pengukuran, maksudnya 2 kali pengukuran lebih ya, pada satu subjek sama, kita pakai within subject ya, atau kita nanti pakai repeated ya, bisa juga ya, repeated measure. Tapi kita nggak akan sampai ke situ ya. Kita akan gunakan Pirate Test saja, 2 pengukuran pada satu kelompok ya. Jadi itu ya, jadi kuncinya adalah kalau dia correlated atau satu kelompok dikenai 2 kali perbandingan, 2 kali pengukuran. Yang dibandingkan adalah pengukuran yang pertama dan yang kedua, mirip seperti pre dan post gitu ya. Tapi kalau pre dan post ini ya itu dia satu perlakuan kalau dalam eksperimen ya, tapi pengukurannya relatif sama ya. Jadi A dan B ya relatif sama. Ini juga pengukurannya relatif sama, tetapi bisa saja dikenai dengan 2 situasi yang berbeda. Ini contohnya nanti ya kita contohkan. Jadi analisis uji Pirate Sample T-test ya, tes ini ya. Yang tadi sudah saya jelaskan satu kelompok dengan 2 pengukuran. Ini yang parametriknya ya. Jadi kemarin kita sudah lakukan parametrik pada umumnya. Sedangkan non parametrik itu pakai McNemar ya. McNemar ini non parametrik, Mann-Whitney, Kruskal ya. Ini non parametrik ya ketika ada berapa asumsi tidak terpenuhi ya ketika kita menganalisis suatu data ya. Oke, sekarang kita lihat langkah-langkahnya ya di dalam pengujian itu. Yang pertama tentu kita sudah punya datanya, kemudian kita analisis asumsinya ya. Apakah umumnya kalau untuk uji Pirate Test ini kita nggak menggunakan homogenitas varian ya, tapi kita cukup menggunakan normalitas karena dia hanya satu kelompok ya. Kemudian setelah uji asumsi baru kita lakukan uji hipotesis. Sekarang silahkan dibuka datanya ya. Ini ada kasus seorang peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh warna ruang belajar terhadap konsentrasi belajar pada mahasiswa. Jadi penelitiannya
itu pada satu kelas, misalkan ya, kelas A ya, terdiri dari 30 mahasiswa. Nah, peneliti tertarik ya meneliti ada nggak pengaruh warna ruang belajar terhadap konsentrasi belajar. Nah, ruang belajar ini ada dua warna ya. Yang pertama warna merah dan kedua warna hijau. Nah, bagaimana teknis atau prosedur melakukan penelitian ini? Yang pertama kita minta misalkan satu kelas yang 30 orang siswa ini masuk ke kelas, kemudian ada proses belajar gitu ya. Proses belajar, kemudian kita ukur konsentrasi belajarnya ya. Dengan pewarnaannya gitu ya. Nah, yang warna lingkungan warnanya warna merah gitu ya. Kemudian setelah kita ukur, nah, kita jeda ya, apakah 2 jam, 3 jam atau besok gitu ya. Nah, mungkin tidak terlalu jauh atau tidak terlalu lama ya. Kita ukur lagi dengan warna ruang yang warnanya hijau. Kita ukur konsentrasi belajarnya ya. Nah, kita jadi pengukuran cuma satu ya, konsentrasi belajar pada subjek yang sama, kelas A ya. Nah, cuma bentuk situasinya berbeda. Satu ruang merah, warna merah, satu ruang belajar. Oke, sekarang kita lakukan uji asumsi dan hipotesis ya. Sekarang kita langsung ke datanya ya. Silakan buka datanya. Ini datanya sudah dibuka. Ya. Silakan dibuka Jamovi-nya. Kemudian ini ada datanya, ada ruang hijau, ruang merah ya. Nah, ini ada masa tunggu ini untuk analisis lain ya. Nah, silahkan kita klik analyze ya. Kemudian kita masih masuk ke t-test ya. Jadi kemarin di sini ada one way ANOVA yang kita gunakan ya. Nah, one way, tapi sekarang kita masih masuk ke t-test. Kita pilih namanya Pirate Sample Test ya. Kemudian selanjutnya adalah kita pindahkan yang ruang hijau ya ke sebelah kanan, kemudian ruang merah ke sebelah kanan ya. Nah, jadi udah dapat ininya ya, udah dapat nilai P-nya, probability-nya ya. Sekarang mau lebih lengkap, silakan ditambahkan ya, min-nya, effect size-nya boleh, deskriptifnya boleh, kemudian normality-nya, asumsi cek ininya, asumsinya cuma normality ya, atau dengan QQ plot juga boleh ya. Ini hipotesisnya kalau kita katakan kondisi 1 tidak sama dengan 2 ya. Jadi ini belum terarah ya. Kalau yang kedua itu sudah ada arahnya. 1 lebih besar dari 2 atau 1 lebih kecil ya. Jadi ini lebih umumnya kita pilih yang tidak berarah ya. Tapi kalau sudah yakin kita pilih yang mana yang lebih kuat ya. Oke. Sekarang sudah kita perhatikan ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya ya. Kita masuk ke uji asumsi test normality ya. Nah, kalau kita menggunakan Shapiro yang lebih selektif itu datanya cenderung tidak normal ya. Tapi kalau kita menggunakan Kolmogorov ya itu normal ya. 0,1 karena di atas 0,05. Kemudian kita masuk uji hipotesisnya adalah ya ruang hijau pertama, ruang merah ya. Nah, kita akan lihat ini apa namanya perbedaan mean difference-nya ya. Kemudian ada nilai Cohen-nya ya, effect size-nya ya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah P-nya ya. Apakah P-nya itu nilainya di sini di bawah 0,001. Hipotesisnya diterima apa ditolak? Ada yang tahu? Kalau P-nya sekian, signifikansinya sekian, hipotesisnya diterima atau ditolak? Diterima. Karena di bawah 0,05 ya, bahkan di bawah 0,01 ya. Jadi kalau kita kasih ininya nanti di bawah 0,1 ya. Ini di bawah 0,001 ya diterima ya. Jadi ada perbedaan ya konsentrasi belajar ruang hijau dengan ruang merah. Nah, untuk memastikan mana yang lebih tinggi konsentrasi belajarnya, kita lihat deskriptifnya ya. Ternyata ruang hijau min-nya itu 9,79. Sementara ruang merah N-nya sama ya. Ininya 6, titik atau 6,62. Lebih tinggi ruang hijau. Artinya perbedaan 9,7 dengan 6, ini signifikan ya.
antara ruang ya hijau dengan ruang merah ya dalam hal konsentrasi. Berarti ada perbedaan ya atau ada pengaruh ruang belajar, warna ruang belajar terhadap konsentrasi pada mahasiswa. Nah, ini buktinya nilainya di bawah 0,05. Nah, ini kita menggunakan Pirate Sample T-Test ya. Masih yang parametrik ya, nanti kita bisa gunakan yang non parametrik ya kalau asumsinya misalkan tidak terpenuhi ya. Jadi kesimpulannya adalah diterima ya, hipotesisnya diterima, ada pengaruh ya ruang warna ruang terhadap ya konsentrasi belajar. Nah, ini ya. Jadi ini untuk Pirate Sample Testnya ya. Jadi sederhana ya. Yang jelas kalau sudah ada datanya kita bisa melakukan analisis data. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan.